Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu Merinding, ada bayangan besar menembus batin terdalammu. Oke Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Cancer, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Seven of Wands. Kartu kedua. Di sini kita punya Two of Cups. Kartu ketiga. Di sini ada Five of Pentacles. Kartu keempat. Di sini kita punya Eight of Cups. Kartu kelima, di sini ada Eight of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya The High Priestess. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Knight of Cups. Oke, baiklah. Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Merinding, ada bayangan besar menembus batin terdalammu. Oke Cancer, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Knight of Cups. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang ada luka, ada trauma, ya, di masa lalumu terhadap hubungan asmara. Karena di sini tergambar kamu sedang hati-hati ataupun sangat waspada ataupun bisa dikatakan lebih selektif, ya, terhadap menjatuhkan pilihanmu kepada seseorang. Nah, jadi ini mungkin dikarenakan saking banyaknya trauma, saking banyaknya luka yang disebabkan di dalam hubungan asmaramu yang lalu. Ya, di mana sebelumnya hubunganmu selalu kandas, selalu berakhir di tengah jalan, ya, selalu tidak harmonis, tidak bahagia, ya, tidak bisa menyatukan perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, ya. Nah, hal-hal inilah yang dulunya selalu membuat kamu terluka di pertengahan jalannya. Kenapa? Karena kamu sudah habis-habisan nih. Sudah berjuang semaksimal mungkin di dalam membina ataupun mempertahankan hubungan ini agar langgeng, agar bahagia. Tetapi kenyataannya berbeda, ya. Kenyataannya justru malah sebaliknya. Ya, mungkin dikarenakan pasanganmu yang ataupun orang-orang yang kamu temui selama ini, ya, mungkin orangnya toksik, ya, pemain atau player begitu, ya, manipulatif, ataupun hanya untuk sekedar memanfaatkan kamu. Jadi seolah-olah apa yang kamu berikan, ya, cinta yang tulus di dalam dirimu, seolah-olah hanya permainan belaka bagi mereka. Nah, jadi makanya kamu saat ini benar-benar hati-hati, benar-benar selektif, benar-benar waspada, ya. Ataupun bisa jadi kamu sangat berpikir beberapa kali untuk memulai hubungan asmara lagi. Ya, ini dikarenakan ketakutan, dikarenakan overthinking, ya, terhadap hubungan yang selalu kandas. Jadi sampai-sampai kamu selalu berpikir, selalu berkata di dalam hatimu, ya, apakah aku tidak pantas untuk bahagia? Apakah aku tidak pantas memiliki hubungan yang bahagia, yang romantis seperti yang teman-temanku jalanin, seperti yang orang-orang dapatin, gitu kan?
Nah, jadi saking kamu seringnya berpikir seperti itu, kapan ya aku bertemu dengan hubungan yang positif, hubungan yang nyaman, bahagia, dan bertemu dengan seseorang yang benar-benar bisa bahagiain aku, gitu kan? Saking seringnya kamu berpikir demikian, sehingga tanpa kamu sadari, ya, hal tersebut nempel di alam bawah sadarmu. Jadi di saat kamu tidur, di saat kamu beristirahat, terlintaslah sebuah bayangan, ya, bayangan besar, ya. Tetapi bayangan ini begitu indah. Seketika kamu melihat ada bayangan yang melintasi kamu, ya, sambil berjalan dia melewati kamu. Tetapi yang kamu rasakan benar-benar hanyalah kebahagiaan dan kenyamanan di saat bayangan ini lewat. Padahal yang diperlihatkan hanya bagian samping ataupun bagian belakang. Tetapi dia benar-benar berjalan melewati kamu, berpapasan dengan kamu. Tetapi posisinya pada saat itu kamu benar-benar happy, benar-benar bahagia, ya mungkin dikarenakan karena suasananya pada saat itu seperti suasana cerah, ya, penuh warna-warni, ya begitu ya. Nah, jadi ada perasaan senang. Nah, seketika kamu tersentak, terjaga dari mimpimu. Dan kamu benar-benar merasa lega, merasa senang, dan merasa bahagia pada saat itu. Dan di saat sadar kamu langsung bertanya, apakah ini bayangan dari jodohku? Apakah ini mimpi, ya, dari seseorang yang nanti akan hadir ke dalam hidupku? Nah, jadi beberapa hari berlalu, ataupun keesokan harinya, ataupun beberapa hari kemudian, pada suatu kegiatan, entah itu pekerjaan, entah itu bisnis, ataupun kegiatan kamu yang lainnya, ya, datanglah seseorang, ya, yang sesuai dengan bayangan yang ada di mimpimu pada saat itu. Ya, kamu samakan dari cara dia berjalan, ya, dari kelihatan samping, kelihatan belakang. Nah, sepertinya, kok seseorang ini seperti yang ada di mimpiku begitu. Nah, seketika kamu bertanya di dalam hatimu, apakah dia orangnya? Begitu ya. Jadi kamu beranikan diri untuk coba komunikasi, untuk coba kontak lah sama seseorang ini. Dan seiring berjalannya waktu, dan benar saja, ya, sepertinya ada obrolan yang nyambung, ada komunikasi yang positif dan bermanfaat, ya. Kalian bisa saling share, saling support, ya, saling perhatikan begitu ya. Dan mungkin di saat berjauhan kalian masing-masing saling tanya keberadaan, tanya kabar begitu ya. Nah, jadi hal-hal inilah mungkin yang membuat kamu semakin yakin bahwa dialah jodoh kamu, bahwa dialah orang yang harus kamu perjuangkan, ya, di dalam hidupmu. Jadi seketika, ya, was-was, hati-hati, ya, waspada, ya, di dalam dirimu seketika hilang setelah bertemu dengan seseorang ini. Nah, jadi kamu yakinkan hatimu kembali, yakinkan dirimu kembali, ya. Sepertinya aku bisa bahagia nih dengan dia. Nah, jadi inilah mungkin peristiwa yang membuat kamu merinding, seolah tidak percaya karena kamu dipertemukan dengan seseorang yang hadir di dalam mimpimu, dan batinmu yang terdalam berkata, sepertinya dia jodohku. Oke, jadi siapakah dia? Bisa orang yang lama ataupun yang baru kamu kenal, dan juga bisa dari lingkungan mana saja. Oke, Cancer, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, ini menggambarkan bahwa kamu memang tidak ingin menutupi sifat aslimu. Oke? Kamu memang adalah orang yang malu-malu tapi mau. Jinak-jinak merpati. Nah, jadi di saat komunikasi, di saat kontak, kamu memang tidak perlihatkan bahwa kamu benar-benar menyukainya. Nah, kamu pandai nih ngendaliin diri kamu. Tetapi dari sikapmu, dari caramu bertutur, mungkin dia juga bisa membaca, ya, bahwa kamu memiliki getaran rasa terhadap dia.
Dan dia juga sepertinya demikian. Dia mungkin juga merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan. Karena ada komunikasi yang begitu nyambung, ya. Hubungan yang mungkin saat ini yang dijalani sebagai berteman, hubungan pertemanan, hubungan pekerjaan begitu ya. Hubungannya begitu positif. Saling membawa dampak baik, saling support, saling dukung. Nah, mungkin inilah awal dari tumbuhnya ya benih-benih cinta antara kamu dan dia. Tetapi balik lagi, kamu pandai nih, pinter nyembunyiin perasaanmu, ngendalikan dirimu dengan sangat baik. Tetapi juga mungkin dia bisa baca dari tatapan matamu, dari caramu bertutur ya, ataupun dari caramu perhatikan dia. Dia mungkin tahu bahwa kamu juga menyukainya. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Cups. Nah, kan benar saja. Ada cinta yang saling bersambut. Akan ada cinta baru yang hadir di dalam kehidupanmu. Di mana kamu dan dia sudah mulai mampu menyatukan hati, menyatukan perasaan, menyatukan persepsi, begitu ya. Dan ada keinginan antara kamu dan dia untuk membina suatu hubungan yang nantinya saya rasa akan bahagia. Karena apa? Karena hubungan ini diawali dengan hal-hal yang positif, ya. Diawali dengan kejujuran, ya. Tidak ada yang ditutupi, ya. Kamu mampu beberkan dirimu sesungguhnya, ya. Inilah aku, inilah pekerjaanku, disinilah tempat tinggalku. Nah, jadi hal-hal yang beginilah sepertinya yang membuat dia semakin respect dan semakin bisa percaya bahwa kamu juga mungkin seseorang yang terbaik untuk dia. Makanya di sini tergambar akhirnya ada benih cinta yang tumbuh. Dan akan ada komitmen, akan ada janji ya untuk menjalani suatu hubungan bersama-sama. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, jadi akan ada harapan, akan ada secercah sinar kebahagiaan ya untuk hubunganmu kali ini. Karena apa? Karena ada keyakinan yang kuat di dalam dirimu ya, bahwa kamu harus bisa menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk hubungan ini. Dan tentunya dengan kamu melakukan itu, si dia juga sepertinya ingin melakukan hal yang sama. Nah, dan juga bisa jadi mungkin kalian berdua sama-sama berangkat dari masa lalu yang sama. Ya, berangkat dari kekecewaan, kegagalan, kesedihan ya terhadap hubungan asmara yang lalu. Nah, jadi di saat bertemu dengan komunikasi dengan hubungan yang positif ini, dan sepertinya akan ada keyakinan dari satu sama lainnya untuk berikan yang terbaik dan menjadi yang terbaik untuk masing-masingnya. Oke? Kita lanjut ya. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, ini salah satu faktor ya kenapa kamu semakin dihargai, semakin diprioritaskan oleh seseorang ini. Kenapa ya? Karena kamu adalah seseorang yang tekun. Ya, kamu sabar, kamu gigih. Tampak akhir-akhir ini ya, setiap kegiatanmu menjadi lebih maju, menjadi lebih berhasil. Ya, ini dikarenakan ada ketekunan dan ditambah ada motivasi dan ada semangat baru di dalam kehidupanmu. Nah, jadi kamu semakin bisa berkembang, semakin bisa maju di setiap sektor kehidupanmu, dan hal inilah yang membuat dia semakin percaya bahwa kamulah orang terakhir ya yang akan diperjuangkannya, yang akan dipertahankannya. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, jadi akan ada optimisme, akan ada keyakinan ya, baik dari kamu ataupun dari dia, untuk mengubur dalam-dalam kekecewaan terhadap hubungan asmara yang lalu, dan kalian akan melangkah menuju masa depan suatu hubungan yang lebih bahagia dan lebih harmonis. Nah, jadi ada optimisme untuk move on, untuk meninggalkan kisah kelam di dalam hubungan asmara yang lalu, baik dari kamu ataupun dari dia.
Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, ini untuk kamu ya Cancer. Sepertinya kamu adalah memang seseorang ya yang memiliki kasih, memiliki sayang yang begitu luas. Kamu orangnya penyayang. Ya, selain penyayang, kamu juga memiliki sisi religius, sisi spiritual yang baik. Maka dari itulah sepertinya kamu bisa ya memberi contoh yang baik untuk seseorang ini ya di dalam berkeyakinan terhadap Sang Pencipta. Nah, mungkin ini juga salah satu yang membuat kamu menjadi orang yang paling di atas lah untuk dia. Selain kamu baik, penyayang, perhatian, kamu juga orangnya sangat taat. Ya, memiliki sisi religius yang oke. Dan tanpa dia sadari, dia juga terikut ke arah sana. Dia mulai juga selalu berdoa, selalu bersyukur ya terhadap apa yang dia terima ya lewat ibadah, lewat doa, lewat mendatangi tempat-tempat ibadah. Nah, jadi saling memberi dampak positif untuk satu sama lainnya. Nah, inilah mungkin jodoh. Ya, jadi itulah pembacaan kita kali ini, Cancer sahabatku. Dan semoga temanku Cancer ya benar-benar akan bertemu seseorang yang sangat spesial. Dan seseorang ini pernah terlintas, pernah hadir di alam bawah sadarmu. Ya, dan seketika itu kamu akan menjadi dirimu yang terbaik dan akan menemukan kebahagiaan dan kenyamanan di dalam hubungan asmaramu kembali. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.